A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya kan? Dan bila pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kalangan hambaku, kapanpun itu mereka bertanya kepadamu tentangku, ingin mendekat, ya kan? Motif ingin mendekat itu kan dua, ya, dan puncak keduanya itu dua-duanya doa. Yang pertama ingin memohon peningkatan ketaatan, taat. Yang kedua memohon kepada Allah dijauhkan dari kemaksiatan, taubat. Jadi kalau bukan orang ingin taat, yang kedua orang ingin taubat, itu mutlak Ramadan tuh pasti ada itu, ya. Seburuk-buruknya manusia dengan pekerjaan yang pernah dilakukan berupa kemaksiatan, akan ada sentuhan di jiwanya untuk kembali, khususnya Ramadan. Maka Ramadan itu bulan taubat, ya. Jadi ketika Allah sudah berikan kesempatan, cepat ambil itu, ya. Seberat apapun, selumur apapun, seburuk apapun dosa yang pernah dikerjakan, selalu ada kesempatan untuk kembali. Sepanjang nyawa kita belum di kerongkongan, kita punya hak untuk bertaubat, kita punya hak untuk menjadi orang saleh, kita punya hak untuk meninggalkan salah. Nah, ambillah hak itu, ambil hak itu sebelum habis waktunya, ya, karena perilaku manusia itu sendiri. Nah, ada juga yang memohon kepada Allah meningkatkan taat. Dia orang saleh ingin bertambah ketaatannya, ada orang salah ingin hilang kesalahannya. Intinya apa? Berdoa. Ya, apa respon yang Allah sampaikan? Karena motif orang dekat ingin mendekat kepada Allah itu pasti meminta, maka turun jawaban sebelum dimintakan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku pasti akan memberikan jawaban ketika hamba aku memohon kepada aku. Ya, bentuknya bisa beragam, bisa dikabulkan seketika, bisa disesuaikan dengan waktu saat ia mampu, ya, kemampuan untuk bisa menerima jawaban doa itu. Ya, sama saja dengan anak-anak misalnya kecil, ya, dan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan apa yang Allah sampaikan. Kalau kita ingin berikan logika sederhana, anak kecil usia 5 tahun minta dibelikan motor. Bapaknya mampu, ibunya mampu, uangnya ada, kan? Tapi anak ini kan belum layak naik motor, mengendarai sendiri, tidak punya kemampuan, bisa mencelakakan. Ya, maka dibelikan motor-motoran dulu, kan? Ditunda itu sampai dia mampu. Nah, kemudian ada juga yang diberikan sesuai kebutuhan, bukan apa yang diinginkan, karena yang butuh itu bukan yang lain. Ya, anaknya minta apel, kata dokter yang bagus itu jeruk, karena sedang kurang baik dengan kesehatannya, maka diberikan jeruk untuk kebaikan. Kadang-kadang ingin kuliah di tempat A, dapatnya B. Nah, baru paham itu setelah menjalani kuliah, oh ini maksudnya gitu, ya. Maka kalau Allah berikan anugerah, terima dulu. Seketika itu kita akan dapat hikmahnya. Terima dengan iman, hikmah akan datang. Singkatnya apa? Ada kebutuhan berdoa, ya. Nah, oleh karena itu kita mesti manfaatkan betul keberadaan Ramadan ini, karena janji yang terkait di dalamnya mustajab. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kita tarik khusus ke Ramadan, ya, falyastajibu li, maka cepat respon seruanku. Allah minta apa, kita kemudian lakukan. Dan wal yu'minu bi, dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab doa ini kalau ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana mustajab, yang pertama teman-teman, falyastajibu li, respon seruan Allahnya. Ya, Allah minta puasa dengan benar, lakukan dengan benar. Lakukan karena iman, karena Allah. Tepikan yang lain, bangun koneksi yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, berusaha untuk ikhlas, kan? Nanti Allah tanamkan rasa keikhlasan itu pada diri kita, sampai Allah tanamkan. Orang yang usaha disebut mukhlis, ketika ditanamkan disebut mukhlas, kan? Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima itu. Dan tidaklah diperintahkan mereka itu, ya kita semua, kecuali untuk berusaha beribadah kepada Allah, menjadikan aktivitas ibadah, berusaha ikhlas. Nanti setelah ikhlas, datanglah keikhlasan itu, diberikan rasa pada jiwa kita. Akan ada perasaan berbeda. Sudah nggak peduli orang mau lihat, orang nggak lihat, yang penting saya sholatnya enak. Ya, orang ada atau tidak ada, yang penting baca Qurannya nikmat. Itu kalau ada level itu nanti akan meningkat terus sampai pada titik akhirnya, yang penting Allah ridha. Ya kan, yang penting Allah ridha. Nah, itulah mukhlas. Ya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Quran surah 15 ayat 40 contohnya. Jadi ada keikhlasan yang ditanamkan pada jiwa. Nah, kalau sudah kita biasa merespon itu, ya Allah panggil kita datang. Nah, maka saat kita memanggil pun, memohon pun kepada Allah, itu pengabulannya akan cepat. Ya, yang kedua mesti yakin, jangan ragu-ragu. Berdoa tuh nggak boleh ragu, yakin.
yakin dengan kekuasaan Allah. Ya, jangan menyoal, karena ketika Allah berikan, itu tadi sifatnya kan 3. Bisa langsung dikabulkan ketika kita punya kemampuan yang baik, ya. Maslahatnya langsung dengan kita, langsung diberikan. Minta A, langsung terkabul. Minta kuliah di kampus A, langsung lulus gitu kan. Kadang-kadang malah nggak ikut ujian. Dulu ada PMDK gitu kan, belum ikut ujian namanya udah terpanggil. Ya, belum kita mendaftar untuk cari kerja, namanya di beberapa tempat pekerjaan, beberapa perusahaan ya malah kemudian mengajukan kepada kita agar mau bergabung dan sebagainya, bisa terjadi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu yang tadi saya sampaikan, bisa kita diberikan oleh Allah waktu untuk memiliki kecakapan dan kecukupan dalam menjalankan apa yang kita minta itu, supaya nggak jadi beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin Allah kasih kita itu sesuatu yang kita nggak mampu, menyulitkan kita sendiri. Ya, dalam semua bab, dalam rumah tangga, berbagai hal, itu mesti dipahami dengan baik. Ya, kalau enggak nanti kecewanya banyak dan salah persepsinya. Kenapa ya aku sudah sholat nggak dikabulkan juga? Bukan nggak dikabulkan, dikabulkan. Ya, dan dalam pengabulan itu dikuatkan dulu kita semua dalam berbagai aspek. Aspeknya luas sekali ya, bisa di rumah tangga, ya, tentang keturunan, tentang harapan ingin menikah, ya, tentang membangun silaturahim, bisa dalam bab pekerjaan, bisa dalam bab pelajaran, semua hal. Dan yang terakhir, kadang kita minta kan Allah dengan segala kebijakan, keindahan, kasih sayangnya, rahman rahimnya melihat bahwa oh ini nggak pas, nggak cocok. Allah maha tahu sebelum kita minta, saat minta, setelah kita minta, dikasih yang terbaik untuk kita. Dan disitulah kita belajar fikihnya, itu yang penting. Kalau sedang menerima A, petunjuknya apa? Nah, ini yang jarang dikaji. Ini seringkali nggak siap, ya kan? Nah, kalau kita minta sesuatu A misalnya kan, belum dapat nih fikihnya apa yang mengiringi itu, apa yang mesti dikerjakan. Itu babnya rinci sekali di Quran, rinci sekali, ya.